ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله له به عشرا. Yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Bakri Al-Ustaz Husni Mubarak Ishaq, yang saya hormati rekan-rekan Ustaz yang alhamdulillah sudah hadir semua di malam yang penuh rahmah, barakah dan sakinah ini. Yang saya hormati dan muliakan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang alhamdulillah sudah hadir juga di sini. Bapak Ibu, saya lihat ada Pak Hasan, ada Abu Basri, ada Ustaz Muhammad Hasan, dan juga Imam Besar Masjid Agung Abi Ustaz Sugi. Selamat datang Abi. Ini semenjak saya di sini, Bapak Ibu, Ustaz Sugi baru pertama kali ini kayaknya melihat asrama di belakang ini. Mudah-mudahan santri-santri yang di bawah ini ada kecantol di sini nantinya ini. Baik, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi tugas sebagai pemateri atau penceramah pada malam yang penuh barokah, yang penuh rahmah ini, saya ingin menyampaikan bahwa alhamdulillah kemarin hari Jumat pagi saya beserta Al-Ustaz Husni, Ustaz Mahfud dan juga beberapa santri diundang dalam acara peresmian Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Sedikit cerita Bapak Ibu. Mungkin kalau saya keliru cerita Ustaz tolong diingatkan ya. Jadi ibunda pendiri pondok ini berasal dari Medan. Maka ada Masjid Haji Ahmad Bakri di Asahan, Sumatera Utara, Medan sana. Di sana ada masjid besar. Katanya itu sebagian mengatakan masjidnya lebih besar daripada Masjid Raya. Tapi kalau yang saya dengar mungkin lebih mahal masjid ini pembangunannya. Kalau tidak salah itu 150 miliar. Itu kalau dibelikan cilok banjir. Nah, kebetulan ayahanda beliau asli orang Lampung. Makanya beliau di sana sudah saya bangunkan masjid untuk ibu saya, untuk bunda saya, mengalir amal jariahnya dari masjid sana. Saya ingin buatkan masjid sebagai amal jariah, kado terindah anak yang soleh kepada ayahandanya di Masjid Raya Bakri Lampung. Dan kemarin alhamdulillah saya kebagian sholat di lantai 2 Bapak Ibu, penuh jamaah. Mungkin di sini saya terhormat sebagai mubir, di sana di emperan saya sholat di lantai 2. Pak Direktur kayaknya sholat di tangga ini. Saking banyak jamaah. Jadi orang kalau sudah sholat nggak pandang mau direktur, mau general manager, mau mudir, mau ketua yayasan. Apa bagiannya, apa duluan-duluannya. Jadi secara singkatnya pembangunan masjid itu hadiah terindah untuk ayahanda yang berasal dari Lampung. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin yang mau nyusul besok acara ke sana silakan pakai mobil sendiri. Tak 60 mobil sendiri Bu ya. Atau mau nyarter mobil bis unit 2 Raja Basa silahkan. Monggo, ya barangkali jangan tahu Masjid Raya Al-Bakri Lampung. Itu sejarah singkatnya. Baik, langsung masuk ke tema. Jadi temanya ini meneladani, bukan meladeni, meneladani.
sering tema ini disampaikan oleh ustadz-ustadz utamanya di bulan Maulid. Saya akan sampaikan satu pertanyaan, nanti jawabannya di akhir sesi tausiah ini. Bapak Ibu yang bisa menjawab, punya keberanian mental di depan anak-anaknya, saya kasih hadiah. Saya sebenarnya kemarin waktu habis sholat maghrib itu sudah beli peci adat Lampung sama ini salnya. Cuma saya mau pakai belum menyembelih kebo jadi malu. Sudah saya beli, mau saya pakai malam ini tadi. Cuma gimana kalau saya pakai ini? Aduh, belum menyembelih kebo, katanya kalau diangkat adat harus menyembelih kebo dulu. Waduh, belum cukup duitnya. Meneladani akhlak Rasulullah. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaan bukan itu, Bu. Pertanyaannya itu, kenapa Maulid itu dirayakan? Kenapa Maulid yang dirayakan? Bukan haulnya. Kalau di kita orang menggalah ada haul kan, dia tahu. Bukan haulnya, tapi Maulidnya, hari kelahirannya. Kalau Maulud yang dilahirkan, kalau Maulid bisa waktu yang dilahirkan atau tempat dia dilahirkan. Maka jangan salah memahami, ada Maulid, ada Maulud. Kalau Maulid itu yang dilahirkan, brojol. Ya. Tapi kalau Maulid bisa tanggal kelahirannya, bisa hari kelahirannya, bisa bulan kelahirannya. Namanya Maulid. Kalau Maulid yang brojol. Itu pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi, kenapa Rasulullah jadikan contoh? Saya kasih contoh. Saya juga ngutip Bapak Ibu. Kalau ayam disuruh nyontoh kambing, emang yang ngasih contoh ini lawang. Iya. Ayam nyontohnya ya ayam, kambing nyontohnya ya kambing. Ayam disuruh nyontoh kambing, jeblugan nggak bisa. Kita ini manusia, contohnya juga harus manusia. Dalam Buddha disebutkan basarun laisakal basar. Rasulullah itu manusia tapi tidak manusia pada umumnya. Ini yang sering dipahami, disalahpahami. Pak Ustadz, Rasul kan poligami. Itu hanya Rasul yang poligami. Istri 9 itu, satu yang perawan cuma Siti Aisyah, sisanya janda. Jadi kalau bapak-bapak mau poligami, jangan setengah-setengah. Satu perawan 3 janda. Allah. Dan itu hanya untuk Rasulullah 9. Kita umatnya hanya 4 saja. Satu aja belum habis ya ibu-ibu ya. Oh iya. Makanya kaum orientalis, agama-agama lain menyangka bahwa Rasul ini banyak istrinya. Dia ini penaksuan. Mohon maaf, hobi zina. Dijawab oleh ulama-ulama kita, loh, kok bisa Rasul hobi zina, suka kawin, suka nikah? Wong yang pertama wanita yang dicintai, yang dinikahi adalah Sayyidah Khadijah. Janda, bukan perawan. Bapak ini ada yang nikah sama janda, Pak? Ada. Berarti sunnah Rasul itu, Pak. Jadi ada yang sunnah untuk Nabi saja, wajib untuk Nabi. Kita umatnya terbatas. Nabi boleh terima zakat enggak? Nabi boleh terima zakat enggak? Enggak boleh. Enggak boleh Nabi menerima zakat. Itu khusus umatnya. Tahajud yang wajib untuk
Nabi saja umatnya. Subuh aja sering telat. Jadi ada sunnah-sunnah yang memang wajib untuk Nabi sunnahnya, tidak untuk kita. Kembali ke tadi, basarun laisa kal basar, manusia tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kenapa Nabi jadi contoh? Nabi makan, Nabi minum, Nabi jalan. Kalau kita nonton malaikat bingung bu, malaikat nggak doyan emas, malaikat nggak doyan gelang, nggak doyan anting, nggak doyan kalung, nggak doyan arisan, nggak doyan hibah. Malaikat itu nggak doyan motor. Malaikat, jin, mukanya itu katanya Bapak Ibu, jin itu beraneka ragam. Ada yang telinganya gede, ada yang hidungnya gede, ada yang ada tanduknya. Jin itu macam-macam betul, nggak kelihatan. Makanya kalau ada anak indigo itu sering kaget. Kata neneknya, kata kakeknya, ada apa? Apa sih hantu? Padahal indigo yang dilihat bukan manusia tapi jin. Nggak bisa dijadi contoh. Maka Rasulullah jadi contoh. Contoh sedikit lagi, biar matang ini. Kenapa Rasulullah jadikan contoh? Ini ada ini senang Ultraman, senang Superman. Tadi yang pidato Batman. Siapa tadi? Batman memang hebat tapi nggak bisa jadi contoh. Ultraman memang hebat tapi nggak bisa jadi contoh. Pakai pakaian ketat. Aduh. Iya kan? Iya, nggak bisa jadi contoh. Walaupun Ultraman hebat itu mah di TV. Superman hebat juga nggak bisa dicontoh kemana-mana. Pakai celana dalam di luar. Nggak bisa jadi contoh. Itulah kenapa Rasulullah menjadi contoh. Pribadi yang komplit, yang sempurna. Basyarun laisa kal basyar. Apalagi ini yang basyar laisa kal basyar. Kita ini kalau habis panas-panasan, kalau habis kerja, keluarnya apa bu? Apa bu? Baunya harum, asam. Rasulullah manusia, beliau berkeringat, tapi keringat beliau itu wangi, bagaikan minyak wangi kasturi. Zaman belum ada parfum, wangi keringat Rasulullah. Manusia tetapi tidak sama seperti manusia pada umumnya. Ada lagi, kita ini meludah. Biasanya kalau meludah itu ada apa Pak? Kalau meludah itu ada apa? Busa-busanya meludah. Rasul manusia, Rasul juga meludah. Tapi ludah Rasul obat. Ludah Rasul obat. Ketika Rasul hijrah dengan sahabat Abu Bakar menginap di Gua Hiro. Sebentar wahai Tuhan, saya bersihkan dulu Gua Hiro. Dibersihkan Gua Hiro. Tiba-tiba benar tangan Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Waktu itu ular Arab. Yang memang di Arab ya. Digigit ular bengkak, ngebut, panas. Habis bersihin keluar dari gua. Dilihatkan mukanya sahabat Abu Bakar. Ma baluka ya Abu Bakar? Kenapa wahai saudaraku? Kamu berat meninggalkan Mekah? Enggak. Kamu takut hijrah ke Madinah?
Enggak. Khawatir diuber-uber kures. Mau bilang enggak. Terus kenapa? Ini Rasul tangan saya digigit ular. Sini. Ludah sembuh. Ludah Nabi. Anak kita jatuh, kita ludahin, borok campur korek. Itulah basyarun laisa kal basyar. Batu kali dengan batu akik mahalan mana? Batu akik. Itu Rasulullah. Kemudian selanjutnya, apa yang perlu kita contoh dari pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Meneladani akhlak Rasul. Yang pertama, dua saja. Mudah-mudahan sebelum subuh sudah selesai. Karena besok mau berangkat. Yang pertama ibadah. Apa? Ibadah. Kalau ada manusia yang sudah diampuni dosanya, baik yang masa lalu ataupun yang akan datang, itu cuma satu, Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah itu paling banyak sholatnya? Sholat tahajud yang dibaca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Sujudnya lama, yang didoakan kita ini umatnya Bapak Ibu. Makanya nanti selesai tausiah ini selawatan bareng-bareng yang ramai. Senang di acara Maulid Nabi. Ini ibu-ibu kalau lahir anaknya senang nggak? Senang nggak Bu? Ada yang nggak senang? Ini gara-gara bapak kamu ya? Sakit, keluar darah, mau mati gara-gara bapak kamu ini. Ada kayak gitu sama anak baru lahir? Ada? Nggak ada. Alhamdulillah ya Allah. Senang. Padahal lahir ke dunia bawa masalah. Rasulullah membawa rahmat, membawa kasih sayang, membawa syafaat untuk umatnya. Masa kita nggak senang? Saya tanya sama dari di sini, lebih sayang Rasulullah kepada kalian apa lebih sayang orang tua kalian kepada kalian? Dua-duanya. Pilih salah satunya. Yang milih orang tuanya angkat tangan. Bukan saya gini Bu, Pak, lihat saya. Saya sama orang tuanya, saya orang tuanya ada di sini. Masya Allah sayang semua Pak. Yang tadi takut, aduh. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setelah Allah yang menciptakan kita, yang memberi nyawa kepada kita, yang memasukkan ruh ke dalam jiwa kita, yang membuat kita bisa bernafas, memberikan rezeki, bisa jalan, bisa makan, bisa minum, sayang kepada kita. Orang yang pertama kali sayang kepada kita bukan orang tua kita, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan demikian? Nanti ketika di akhirat, di hari kebangkitan, orang mengatakan nafsi, jangankan kita bu umatnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dia nggak peduli nama anaknya Ismail, dia nggak peduli ibunya, bapaknya Imron, dia nggak peduli Yakub namanya, anaknya Yusuf, nggak peduli. Saking takutnya, tetapi Rasulullah ketika di padang mahsyar nanti, hari di mana manusia dibangkitkan, Rasul itu nggak bahagia Bu. Makanya sayang Rasul bukan hanya di dunia, tapi sampai akhirat sana. Makanya Bapak Ibu, inilah umat-umat yang akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Amin. Selain syafaat Rasulullah, ada sahabat para penghafal Quran yang meringankan Rasulullah, yang memudahkan Rasulullah untuk narik umatnya. Makanya jangan dicaci maki, jangan dibully kawan-kawan. Mana kita tahu kita yang neraka di surga. Hai. Kata
Allah, saya izinkan kamu untuk mensyafaati 10 orang dari keluargamu, bapak, ibu, kakek, nenek, apalagi itu di atas itu, Bibi, paman, buyut. tuyut, apalagi. Pokoknya 8 orang lah kita hitung. Dia punya teman sering ngejek, tolong Erdi, tolong dulu. Aku sering ngejek. Makanya jangan macam-macam sama orang baik, apalagi yang sering ngaji. Boleh jadi nanti, ya Allah iya, waktu di pondok dia sering ngasih mie. Ini orang ini, saya kasih sama aja mau 1 tiket lagi untuk dia itu kecemplung itu, kasihan ya. Kembali lagi, yang pertama yang diteladani adalah ibadah. Sujudnya lama, nangis bu. Ketika itu sudah bersama Sayyidah Aisyah, dipegang kaki abangnya, masih sholat, dipegang lagi, masih sholat lagi. Pernah salah seorang lagi mengatakan, ini sebenarnya ada anak-anak yang hati-hati lah sudah. Itu waktu itu Rasul dengan Sayyidah Aisyah sudah siap. Izinkan saya sholat dulu wahai sayang. Sholat dulu nggak jadi pak. Bapak-bapak kalau nggak jadi ngamuk-ngamuk ya bu? Iya bu? Iya bu? Benar. Piring terbang nggak bu? Terbang. La ilaha illallah Rasulullah. Sholat yang dipikirkan itu umatnya, tidak memikirkan Fatimah putri tercintanya, tidak. Cucunya yang tersayang, tidak. Yang dia pikirkan kita ini umatnya. Ya Allah. Seringnya sholat malam, seringnya sujud, lamanya berdiri sampai bengkak kakinya, sampai bengkak. Di sini juga banyak yang bengkak, asam urat. Ada santri yang bengkak kan? Kayaknya main bola, nendang bola, nendangnya tembok kemarin gitu. Tembok di lapangan Iau ya, lapangan Iau namanya. Ya Allah. Demi umatnya, Rasul pernah kelaparan selama 3 hari. Demi siapa coba bu? Demi umatnya. Saya malas ibadah, Rasul sudah dijamin masuk surga, tapi nggak mau masuk surga dulu sebelum umatnya masuk. Toh paling rajin ibadahnya. Sampai ketika sakaratul mautnya datang, dipapah sama sahabatnya untuk jadi imam. Udah lepas dipapah itu, nggak ada yang berani imamin kalau Rasul nggak imamin. Masya Allah. Jadi ibadahnya itu harus banyak Bapak Ibu ya, harus banyak. Niatkan kita nyari rezeki ibadah.